Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Inkeabatsu Game part ketiganya. Sekaligus merupakan part terakhir dari pembahasan volume satunya Ces. Nah untuk pembahasan part 3-nya ini akan merangkum mulai dari chapter 4 sampai 5 dari volume satunya. Oke lah seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Ces, dengan cara subrek kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya. Oke lah gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Ces, si Nanami dan Yoshin ini udah semakin maju lah hubungannya. Dan bisa dibilang hubungan mereka juga sangat cepat berkembang. Mereka waktu itu udah pergi dan pulang sekolah sama. Terus selalu berpegangan tangan jika jalan berdua. Dan bahkan hubungan mereka juga udah diketahui seisi sekolah. Itulah sebabnya sempat ada gangguan dari salah satu cowok populer di sekolah mereka, yaitu Shibetsu. Untungnya si Yoshin ini bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan akhirnya berujung kepada janji kencan mereka di hari Minggu dengan Nanami. Yap, kira-kira itulah sekilas mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya Cis. Oke, sekarang kita masuk ke chapter 4-nya. Nah, diawali di akhir pekan saat sekolah sedang libur. Di sini, Yoshin menghabiskan hari liburannya hanya dengan bermain game saja. Tentunya dengan kedua teman online-nya, yaitu Baron dan Peach. Nah, di sini Yoshin sama sekali tidak bisa fokus ke dalam gamenya. Hal itu bisa terjadi karena ia terus membayangkan kencan pertamanya besok dengan Nanami. Di sini, Baron dan Peach bahkan sampai terheran karena sangat jarang bagi Yoshin bisa kalah dalam sebuah game. Akhirnya Baron pun memutuskan untuk bertanya apa yang sudah terjadi. Yoshin pun menjelaskan kalau ia terus kepikiran mengenai kencannya besok. Mendengar itu, Baron pun mencoba menyemangati Yoshin agar menikmati kencan pertamanya besok dengan baik. Begitu juga dengan Peach yang biasanya menentang, kali ini mencoba sedikit mendukung Yoshin juga. Yoshin yang mendengar itu pun sedikit lega dan tambah semakin tidak sabar untuk kencan besok. Di sisi lain, Nanami di sini sedang jalan bareng dengan kedua sahabatnya yaitu Hatsumi dan Ayumi. Mereka juga pergi menonton hari ini, yang membuat Yoshin sedikit gelisah karena besok ia juga akan mengajak Nanami untuk nonton bareng. Yoshin sempat ragu karena harus membuat Nanami menonton 2 hari berturut-turut. Namun tiba-tiba Baron memotong dan berkata kalau hal yang harus dikhawatirkan Yoshin bukanlah itu, namun gaya berpakaiannya besok. Mendengar itu, Yoshin pun menjawab dengan polos kalau besok ia hanya berdandan kasual seperti biasa, yaitu pakaian serba hitam miliknya. Seketika Baron pun menegur Yoshin dan langsung menyuruhnya untuk berbelanja pakaian hari ini juga. Baron berkata kalau hal yang perlu diperhatikan dalam kencan salah satunya ialah fashion berpakaian. Mendengar saran dari Baron, Yoshin pun seketika setuju dan langsung ingin pergi ke toko pakaian. Namun sebelum itu, Yoshin mencoba menghubungi Shibetsu, yaitu satu-satunya pria yang bisa ia ajak bicara setelah insiden taruhan waktu itu. Yoshin merasa kalau Shibetsu yang merupakan cowok populer pasti memiliki selera fashion yang bagus. Yoshin pun langsung menghubungi Shibetsu dan bertanya kepadanya. Shibetsu pun di sini sedikit terkejut melihat Yoshin yang mengirim pesan untuk pertama kalinya kepadanya. Shibetsu pun menjawab kalau ia juga tidak terlalu mengerti fashion, namun berpakaian serba hitam bukanlah ide yang bagus. Shibetsu pun menyarankan agar Yoshin langsung pergi saja ke toko pakaian dan langsung menanyakan rekomendasi pakaian kepada pelayan di sana. Mendengar itu, Yoshin pun berterima kasih atas sarannya dan langsung memutuskan pergi ke toko pakaian. Oke, kemudian dilanjutkan saat sampai di toko pakaian. Di sini, Yoshin langsung bertanya sana-sini di beberapa toko dan kepada pelayan yang ada di sana. Awalnya, Yoshin sedikit terkejut melihat harga pakaian yang ada di situ. Namun sebelumnya, Shibetsu sempat memberikan saran kalau fashion tidak terlalu ditentukan oleh harga, namun oleh kecocokan penggunanya. Mengingat itu, Yoshin langsung mencari pakaian yang memang cocok dengan postur dan nuansa dirinya. Nah, setiap kali Yoshin mencoba satu pakaian, ia langsung akan memfoto dirinya dan menunjukkan kepada Shibetsu agar langsung dinilai. Setelah beberapa kali trial and error, akhirnya Yoshin pun menemukan pakaian yang cocok untuk ia gunakan pada kencan besok.
Nah, kemudian dilanjutkan saat Yoshin sedang berjalan menuju ke stasiun dekat toko ia belanja barusan. Di sini, Yoshin bertemu dengan 3 gadis yang tak asing bagi dirinya. Yap, 2 dari gadis tersebut ialah teman dekat Nanami, yaitu Hatsumi dan Ayumi. Dan 1 gadis lagi terlihat sangat familiar bagi Yoshin. Ia berpenampilan cukup tertutup dibandingkan Hatsumi dan Ayumi, juga terlihat seperti gadis pendiam. Nah, seharusnya Yoshin bisa dengan santai menyapa mereka, namun keadaan di sana cukup genting. Ternyata mereka bertiga sedang diganggu oleh beberapa cowok yang sedang menggoda mereka. Yoshin melihat Hatsumi dan Ayumi terus berusaha mengusir para cowok-cowok tersebut, sedangkan gadis pendiam tadi hanya bersembunyi di balik mereka berdua. Nah, Yoshin sebenarnya ingin langsung membantu. Namun awalnya ia masih ragu mengingat dirinya tidak pernah sama sekali terlibat dalam situasi seperti itu, apalagi untuk berkelahi. Namun Yoshin sadar kalau ia tidak membantu Hatsumi dan Ayumi di sini, maka ia tidak akan berani bertatapan dengan Nanami besoknya. Dengan bermodal tekad, Yoshin pun mendatangi mereka dan langsung menegur para cowok tersebut. Yoshin di sini langsung so akrab dengan Hatsumi dan Ayumi untuk menunjukkan kalau Yoshin ialah teman dekat mereka. Namun para cowok tadi tidak memperdulikan hal itu dan malah langsung menertawakan Yoshin. Salah satu cowok bahkan mencoba langsung ingin memukul Yoshin. Nah, di sini Yoshin mencoba bersikap tenang dan mencoba mengulur waktu. Namun tiba-tiba tatapan Yoshin seketika bertemu dengan gadis pendiam tadi dan langsung seketika sadar kalau itu ternyata pacarnya, si Nanami. Nanami di situ terlihat sangat berbeda karena berpakaian terbalik dengan penampilannya selama ini di sekolah. Namun Yoshin syukurnya bisa dengan cepat menyadari itu dan langsung berteriak kepada para cowok tadi kalau ia adalah pacar dari gadis pendiam tersebut sambil menunjuk ke arah Nanami. Melihat itu, para cowok tadi semakin tertawa dan menghina-hina Yoshin. Hatsumi dan Ayumi juga terlihat sangat khawatir dengan Yoshin di situ. Nah, namun berkat keberanian Yoshin dalam mengulur waktu, para satpam di daerah tersebut pun mulai berdatangan karena mendengar keributan. Seketika, para cowok tadi pun mulai panik dan langsung melarikan diri. Yoshin pun seketika menghela nafas lega karena ia sendiri juga sangat ketakutan dari tadi. Melihat itu, Hatsumi dan Ayumi pun langsung lega juga dan berterima kasih kepada Yoshin. Mereka berdua bahkan langsung memuji-muji keberanian Yoshin tadi. Nah, kemudian Nanami yang dari tadi bersembunyi seketika muncul dan langsung meminta maaf kepada Yoshin. Namun Nanami juga sangat senang karena Yoshin sudah mengenali dirinya dengan penampilan seperti itu. Yoshin pun menjawab kalau ia memang sempat ragu di awal tadi, namun ia sadar dari warna mata yang tak lain ialah punya Nanami. Mendengar itu, Nanami dan Yoshin pun seketika tersipu malu satu sama lain dan membuat Hatsumi dan Ayumi menjadi nyamuk. Nah, karena tidak enakan dengan Hatsumi dan Ayumi, Yoshin pun langsung pamit karena ia hanya ingin belanja untuk kencan besok. Nanami beserta Hatsumi dan Ayumi pun melambai dan mereka pun berpisah. Nah, di sini sewaktu Yoshin dan Nanami berpapasan, Nanami sempat bertanya dengan pelan apakah Yoshin lebih suka Nanami yang berpenampilan terbuka seperti Gal atau tertutup seperti sekarang. Mendengar itu, Yoshin menjawab dengan santai kalau ia menyukai Nanami bagaimanapun penampilannya. Nanami pun seketika ngeblus memerah dan langsung berjalan mengikuti kedua temannya. Mereka pun berpisah dan Yoshin langsung segera pulang. Oke, kemudian dilanjutkan keesokan harinya saat hari kencan pertama Yoshin dimulai. Yoshin langsung bergegas lebih awal karena ia akan menjemput Nanami ke rumahnya hari ini. Setelah selesai bersiap, Yoshin pun langsung pergi ke stasiun menuju ke rumah Nanami. Nah, sesampainya di sana, Yoshin langsung mengabari Nanami dan menunggu Nanami keluar dari rumah. Beberapa saat kemudian, Nanami pun keluar dari rumah dengan penampilannya yang cukup persis dengan semalam ia berjumpa dengan Yoshin. Namun kali ini, gaya rambut Nanami diikat ponytail lagi, persis seperti penampilannya saat di sekolah. Jadi ya bisa dibilang setengah gal lah penampilan si Nanami ini, Ces. Nah, melihat itu, Yoshin pun spontan memuji keimutan Nanami. Dan sebaliknya, Nanami juga memuji penampilan Yoshin yang baru berkat usahanya untuk membeli pakaian semalam. Mereka berdua pun tersenyum ringan, memerah, dan langsung berpegangan tangan menuju ke bioskop. Sesampainya di sana, Yoshin langsung berinisiatif membeli tiket dan makanan. Yoshin juga bahkan memutuskan untuk membayar semua biaya kencan pertamanya.
sekaligus menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Nanami yang selalu memberinya bekal makan siang. Mendengar itu, Nanami pun mulai tersenyum memerah dan bangga melihat pacarnya Yoshin bertindak seperti seorang pria. Tak lama kemudian, film mereka pun dimulai. Yoshin dan Nanami segera memasuki ruangan dan film pun dimulai. Selama menonton, Yoshin dan Nanami nyaris hampir tidak mengobrol, namun tangan mereka selalu terhubung. Bahkan beberapa kali, tatapan mereka bertemu satu sama lain, namun tidak ada berbicara sedikit pun. Yoshin pun seketika merasakan perasaan yang belum pernah ia rasa sebelumnya. Ia merasakan dirinya semakin jauh dari dirinya yang dulu, yaitu Nolep. Yoshin pun merasakan dirinya sangat menikmati kencan dengan Nanami. Begitu juga dengan Nanami yang berulang kali menatap ke arah Yoshin sambil tersenyum kesenangan. Oke, kemudian setelah selesai nonton, Yoshin dan Nanami awalnya hendak ingin langsung pulang. Namun di sini, Yoshin sempat keceplosan ngomong kalau ia bingung mengenai makan malamnya nanti, mengingat orang tuanya akan pulang larut malam nanti. Mendengar itu, Nanami pun langsung mengusulkan kalau ia akan memasak di rumah Yoshin dan mereka akan makan malam bersama. Mendengar itu, Yoshin pun seketika terdiam terkejut karena tidak tahu harus bereaksi apa. Dan yang terjadi setelahnya, Nanami langsung menarik tangan Yoshin dengan ceria untuk segera pergi berbelanja bahan makanan dan langsung menuju ke rumah Yoshin. Yoshin yang dari tadi masih syok, tiba-tiba sadar kalau mereka sudah berada di rumahnya dan Nanami sudah menggunakan celemek layaknya seorang istri. Yoshin langsung berulang kali menampar dirinya karena tidak menyangka akan pemandangan yang ada di depan matanya sekarang. Namun Nanami terlihat tidak masalah dan dengan girang memasak layaknya istri muda. Mereka pun kemudian menikmati makan malam mereka dengan bahagia seakan mereka ialah pasutri baru. Nah, kemudian karena sudah terlalu larut, Yoshin pun memutuskan untuk mengantar Nanami pulang. Namun, hal yang tidak terduga seketika terjadi di sini, Ces. Yoshin awalnya mengira kencan mereka akan aman-aman saja satu harian. Namun saat Yoshin mengantar Nanami pulang ke rumahnya, mereka tidak sengaja berpapasan dengan ayahnya Nanami tepat di depan rumah Nanami. Di sini, ayahnya Nanami terlihat marah dan menatap tajam ke arah Yoshin dan Nanami. Seketika, Yoshin pun pasrah dan bingung harus mengelak seperti apa. Ayah Nanami seketika berjalan mendekat ke arah Nanami dan langsung spontan bertanya siapa pria tersebut sambil menunjuk ke arah Yoshin. Nanami pun seketika menunduk sambil gelisah dan menjawab kalau Yoshin ialah pacarnya. Mendengar itu, Yoshin pun seketika terdiam membatu melihat kejujuran Nanami dan seketika itu juga ayah Nanami memiringkan kepalanya sambil berpikir. Kemudian memutuskan untuk membicarakannya semua di dalam rumah. Ayah Nanami pun mengajak Nanami dan Yoshin untuk masuk. Nah, setelah sampai di dalam, Yoshin langsung disambut oleh dua wanita yang sangat mirip dengan Nanami. Yap, yang satu ialah ibunya Nanami dan satu lagi ialah adiknya. Ya, sorry lah ya Cis, emang gak ada gambarnya. Aku tau lah, kalian udah pengen kali pasti nengok wajah ibunya Nanami, ya kan? Otak-otak milfnya kalian tahu aku. Cuman ya emang gak ada ilustrasinya, jadi ya tahankan lah ya, oke? Nah, di sini ibu dan adiknya Nanami terlihat menyambut kedatangan Yoshin dengan ramah. Bahkan ayahnya Yoshin yang tadinya terlihat marah, malah sudah memasang ekspresi yang tenang. Di sini, ayahnya Nanami langsung berterus terang kalau ia cukup marah dengan Nanami. Bukan karena Nanami sudah berpacaran, namun karena Nanami sudah berbohong dengan alasan ingin pergi dengan kedua teman-temannya. Mendengar itu, Nanami langsung menunduk seakan merasa bersalah. Yoshin seketika dengan berani langsung memegang tangan Nanami dengan erat. Namun di sini Nanami seketika langsung membalas perkataan ayahnya kalau ia berbohong karena perkataan ayahnya sendiri. Nanami membalas kalau dulu ayahnya sempat berkata sambil mabuk kalau ia ingin pacar Nanami lebih kuat dari dirinya dan harus bisa mengalahkan dirinya. Setelah berkata demikian, Nanami seakan tidak bisa menahan tangisnya dan langsung nangis di pelukan Yoshin. Mendengar itu, ayahnya Nanami seketika panik dan meminta maaf karena ia sendiri juga tidak sadar pernah berkata demikian karena sedang mabuk saat itu. Ibunya Nanami seketika menegur ayahnya Nanami dan langsung membujuk Nanami. Ibunya Nanami terlihat sangat ramah dan langsung menyetujui hubungan Nanami dan Yoshin. Nah, kemudian ayahnya Nanami pun terlihat merasa bersalah dan langsung ikut meminta maaf kepada Nanami. Ayahnya menjelaskan kalau itu hanya perkataan orang mabuk, jadi tidak perlu dibawa serius.
Dan terlebih lagi, ayahnya Nanami berkata kalau ia sudah merestui hubungan Nanami dengan Yoshin. Mendengar itu, Nanami pun seketika bangkit dan mulai tenang. Yoshin pun dengan berani terus mengelus kepala Nanami di depan kedua orang tuanya. Nah, di sini kedua orang tua Nanami pun menyadari kalau Yoshin memang pria yang baik bagi Nanami. Karena beberapa kali Yoshin dengan spontan langsung ingin melindungi Nanami. Yoshin pun seketika langsung direstui dan bahkan diizinkan untuk main kapanpun ke rumah keluarga Nanami. Mereka juga diizinkan untuk ngedate di rumah Nanami ataupun di rumah Yoshin sekalipun, asal Nanami tidak berbohong lagi. Namun saat Yoshin hendak ingin pulang, ayahnya Nanami memutuskan untuk mengantar Yoshin karena ia juga ingin berbicara berdua dengan Yoshin. Nah, di sini dijelaskan Cis, kalau alasan Nanami takut dengan cowok ialah karena trauma saat ia SD dulu. Dulunya, karena keimutan Nanami, banyak pria yang terus caper kepada dirinya, bahkan sampai melakukan hal yang sudah berlebihan. Sehingga dulu sempat terjadi kecelakaan yang membuat Nanami trauma. Bahkan ia sendiri juga tidak ingat kejadian waktu itu, namun traumanya masih membekas di kepala Nanami. Itulah yang membuat Nanami jadi takut dengan cowok, dan kehadiran Yoshin bisa menyembuhkan trauma Nanami. Itulah sebabnya ayahnya Nanami sangat berterima kasih kepada Yoshin dan dengan senang hati merestui hubungan mereka. Dan ya begitulah Cis, 1 minggu penuh kehokian seorang pemuda noleh bernama Yoshin. Oke lah Cis, sekian pembahasan part terakhirnya. Ya apa nggak enak kali gitu Cis, gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba udah direstui orang tuanya ya kan. Cuman ya nggak usah kalian adu nasib di situ, oke? Gak ada gunanya, makin sakit yang ada. Nah berikut saran dari aku lah ya Cis. Untuk kalian yang udah pacaran, usahainlah cepat-cepat akrab dengan orang tua pacar kalian. Karena pintu akan terbuka kalau kalian berhasil melewati bosnya dulu, alias orang tua pacar kalian. Jadi ya nggak usah banci-banci lah, kalau sayang ya gaskan aja. Jumpai orang tuanya, oke? Bella, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa komen, subrek, and goodbye, cheers.